Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, Jumat tidak berkutik ketika menerima pertanyaan yang cukup tajam dari apologet Kristen. Salah satunya yang berikut ini. Tidak ditunjukkan ayatnya. Saya minta satu ayat, tunjuk satu ayat dalam Al-Quran. Allah berfirman kepada Muhammad. Coba tunjuk. Kalau Allah berfirman kepada Adam ada, Allah berfirman kepada Musa ada, Allah berfirman kepada Isa ada dalam Quran. Di dalam Quran Allah berfirman kepada Muhammad, mana tunjuk ayatnya? Ingat, tanpa tanda kurung, tanpa tafsir. Kalau udah tanda kurung, tanpa tafsir ya udah nggak tahu lagi. Selengkapnya langsung saja kita lihat videonya. Dan setelahnya kita berkomentar di kolom komentar. Namun dukung apologet Kristen ini dengan like dan juga share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Supaya melalui video ini kebenaran semakin meluas dan nama Tuhan Yesus semakin dipuji. Mari kita lihat videonya, mari kita like dan juga mari kita berkomentar di kolom komentar. Gas. Monggo Bang Zuma duluan. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Jadi tema kita sangat menarik ya hari ini ya. Kita buktikan, keutentikan sebuah kitab yang mana syair, yang mana puisi, mana peribahasa, mana dongeng, mana kalam Allah. Al-Quran menerangkan di dalam surah Ali Imran ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaika. Wa ma kunta ladaihim iz yulqun aqlamahum ayyuhum yakful Maryam wa ma kunta ladaihim iz yahtasimun. Jadi jelas di sini dikatakan bahwasanya itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Padahal engkau tidak bersama dengan mereka ketika mereka melemparkan pena mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan engkau pun tidak bersama mereka ketika mereka bertengkar. Di sini ada kata pena ya, yang terkait dengan tulisan. Lalu kemudian dalam surah Al-Qalam ayat 1 juga diterangkan, Nun wal qalami wa ma yasturun. Demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Jadi ini Allah sudah bersumpah bahwasanya ini ada indikasi yang sangat jelas bahwa Al-Quran itu kelak disampaikan dengan cara ikra, dengan cara membaca, dengan cara penulisan. Pena di sini menjelaskan bagaimana kemudian Al-Quran ini nantinya akan dituliskan dan disampaikan kepada seluruh umat manusia. Ini yang diterima oleh Rasulullah, wal qalami wa ma yasturun. Dia yang memahami. Sehingga apa perintahnya kemudian? Tulislah dariku apa yang kuterima dari Tuhanku, jangan kau tulis yang berasal dari diriku. Makanya hadits itu dituliskan bukan pada masa Rasulullah. Makanya ada dikatakan sanad hadits, karena sanad hadits ini harus kemudian bersumber langsung kepada Rasulullah. Kalau Al-Quran perintahnya langsung dari Rasulullah. Kenapa? Karena Al-Quran itu memang harus dituliskan. Itu dalilnya. Yang tadi yang minta apa itu? Minta digorok lehernya, ya silakan siapkan parang yang mau menggorok. Silakan Dinda. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi kalau dikatakan Al-Quran itu syair, itu sudah ditentang ya. Di dalam surah Yasin ayat ke-69. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi la in huwa illa dzikru wa qur'anum mubin. Jadi tidak, Al-Quran itu tidak pernah ada indikasi syair, tidak ada. Kami tidak akan pernah mengajarkan Muhammad itu syair. Kemudian kami kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa syair itu tidak layak bagi Nabi Muhammad SAW. Tetapi itu adalah sebuah peringatan, dzikru wa Qur'anum mubin. Ya, wa Qur'anum mubin itu maksudnya kitab yang menerangkan tentang kebenaran. Jadi ayat ini surah Yasin 69 sudah menentang perkataan orang-orang yang mengatakan Al-Quran itu syair. Itu yang pertama. Yang kedua, bayangkan orang kafir yang ahli syair yang bernama Al-Walid bin Al-Mughirah. Dia orang kafir yang ahli syair mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan syair. Ini orang kafir yang mengakui. Al-Walid bin Al-Mughirah ketika mendengarkan lantunan Rasulullah SAW membaca Al-Quran, beliau mengatakan, wallahi, tidak ada orang yang lebih paham syair Arab jahiliyah daripada aku. Dan Al-Quran itu sebenarnya bukan syair. Al-Quran itu bukan perkataan para rabi-rabi dan bukan perkataan para ulama-ulamanya orang-orang Nasrani. Atau kita katakan pendeta kalau sekarang ya.
istilahnya itu. Jadi sudah diakui oleh orang non-muslim bahwa Al-Quran bukan syair. Kok baru ada Mas Edis bilang seperti itu, kan lucu. Sekian. Oke, waktunya habis. Terima kasih. Oke, sesi tanya jawab ya. Ini ya. Oke. Ya. Berapa waktu? Gimana waktunya sekarang? Waktunya gimana? Siapa yang bertanya duluan ini? Ya, Lanjut aja ya, karena biar muter ke saya enggak, waktunya. gitu aja Mas Aruni. 4 menit gantian gitu aja. Oh, boleh. Waktunya ke saya ya. Pak Karviti ya? Ya. Baik. Ya, silakan. Jadi inilah yang saya bilang, fakta dibantah dengan dogma. Ibarat ke pengadilan, fakta-fakta menunjukkan bahwa Sambo pembunuh dibantah dengan kata-kata saya tidak membunuh, selesai perkara. Ini repot begitu loh. Makanya tadi saya bilang, kalau Ustadz Wafi dan Zulkifli sekolah, nanti di sekolah itu diajarin apa itu syair, apa itu ciri-ciri syair. Syair adalah penggalan-penggalan kalimat yang di belakangnya itu berpola. Dia berpola AAA atau ABAB. Nah itu terpenuhi oleh kitabmu. Lalu kamu dengan mudahnya membantah bukan syair. Ini namanya diskusi apa? Gitu loh. Ini namanya dogma gitu loh. Nah, kemudian yang kedua, ya, masalah yang saya bilang tadi, jaminan. Saya jamin leher saya sebagai jaminan. Tidak ditunjukkan ayatnya. Saya minta satu ayat, tunjuk satu ayat dalam Al-Quran, Allah berfirman kepada Muhammad. Coba tunjuk, kalau Allah berfirman kepada Adam ada, Allah berfirman kepada Musa ada, Allah berfirman kepada Isa ada dalam Quran. Di dalam Quran Allah berfirman kepada Muhammad, mana tunjuk ayatnya? Ingat, tanpa tanda kurung, tanpa tafsir. Kalau udah tanda kurung, tanpa tafsir ya udah nggak tahu lagi. Kemudian tadi Zulkifli bilang dengan pena tulislah. Nggak ada. Di ayat Quran mana ada perintah Allah kepada Muhammad tulislah Quran? Nggak ada. Ya, kalau kalian baca Quran itu sering memulai kalimatnya dengan kata-kata wa it's Allah. Ingatlah ketika Isa, ingatlah ketika Musa, ingatlah ketika ini. Siapa penerima informasi ini? Bang, bisa nggak Zulkifli atau Wafi saya bilang begini, ingatlah ketika tungkrung. Siapa tungkrung? Ketika saya mengatakan ingatlah si Fulan, maka Anda wajib mengetahui tentang orang itu sebelumnya. Sementara versi kalian mengatakan Muhammad adalah orang ummi, dia tidak tahu tentang nabi-nabi terdahulu. Lalu bagaimana masuk akal ketika saya berkata kepada Anda, ingatlah ketika tungkrung, sementara Anda tidak tahu tungkrung itu siapa? Ketika Allah berfirman kepada Muhammad, ingatlah ketika Musa. Apakah Muhammad tahu tentang Musa itu siapa? Karena Musa hanya ada dalam kitab Yahudi dan Kristen. Oke, Bang Erwin, silakan lanjut, Bang Erwin. Saya melanjutkan narasi yang dibangun Bro Edis. Kalau Allah SWT berbicara kepada Nabi Muhammad dengan berkata, ingatlah ketika, berarti itu ada indikasi bahwa memang Nabi Muhammad ini pernah belajar kitab-kitab terdahulu. Kalau dia tidak pernah belajar kitab-kitab terdahulu, berarti mengapa Allah berkata ingatlah? Dan buktinya bisa kita katakan bahwa Nabi besar Muslim ini mengapa belajar kitab suci itu bisa dicari di jejak sejarah, yaitu Waraka bin Naufal, paman Siti Khadijah. Bahkan dia seorang pendeta yang menyatakan kenabian Muhammad. Bahkan Siti Khadijah itu ponakannya dan itu istri pertama Nabi. Jadi kalau dikatakan ingatlah, itu sudah satu perenungan bagi teman-teman Muslim bahwa sesungguhnya dia pernah belajar kitab-kitab terdahulu. Maka dikatakan ingatlah. Karena kalau dia tidak belajar, tidak mungkin Tuhan mengatakan ingatlah. Kalau dia tidak pernah belajar, tidak bisa membaca, Tuhan mengatakan ingatlah atau bacalah dan lain sebagainya. Ada di sini hal yang tidak bisa diterima oleh logika. Karena setahu saya Waraka bin Naufal itu seorang pendeta Nasoro, salah satu bidat Kristen yang suka menulis kitab Taurat dan kitab Injil. Dan tentu itu dengan bahasa-bahasa yang ada di Arab lah, atau bahasa tengah-tengah kita. Karena kita yang ditulis pun jejak-jejaknya tidak ada. Jadi pertanyaan kita sama kawan-kawan ini, bagaimana kebenaran atau hal-hal yang luar biasa dari Quran ini? Oke, waktunya habis. Oke, waktunya habis. Silakan dari teman-teman Muslim. Ya,
Jadi jelas ya, ketika ada perintah ingatlah, maksudnya itu mengawali dari sana. Rasulullah harus mengingat. Sejak diperintahkan kepada dia untuk mengingat, ingat pada masa itu. Andai saja Anda bisa memahami bahwa itu adalah perintah. Setelah ada perintah ingat, maka dilontarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah bahwasanya Musa begini, bahwa Isa begini dan seterusnya. Itu perintahnya. Makanya kemudian Rasulullah mengingat itu dan mengajarkan kepada sahabatnya, dan itu sampai kepada kami sekarang. Nah, ketika Anda mengatakan mana perintahnya, ingat Rasulullah Muhammad SAW itu Anda memahami sendiri bahwa dia tidak bisa menulis, tetapi Allah memberikan isyarat. Allah mengajarkan melalui tulisan. Alladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Jelas itu. Makanya kalau belajar Quran harus belajar original teks. Jangan terjebak oleh terjemah. Apalagi terjemah Anda gunakan untuk kemudian mengkritisi Quran. Terjemah itu hanya dipakai untuk melengkapi disiplin ilmu lain untuk memahami Al-Quran. Anda keliru di situ dalam memahami itu. Jadi ketika ada perintah kemudian menulis, itu bukan langsung Rasulullah tulislah, enggak seperti itu. Tetapi pesan Allah, wal kalami wa ma yasturun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Apa itu? Al-Quranul Karim, wahyu yang Allah berikan kepada para rasul dan para nabi yang ada sebelum Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Anda harus memahami satu hal, ya. Di dalam surah Al-Alaq ayat 4 ayat 5, di situ ada kata kalam. Kalam itu pena. Pena itu alat untuk menulis, dan yang dituliskan kemudian itu adalah Al-Quran. Allah mengajarkan umat Islam manusia melalui Al-Quran yang dituliskan kemudian oleh instruksi Rasulullah Muhammad SAW. Itu tidak bisa Anda pungkiri. Nah, kembali kepada tema kita tentang dongeng. Saya bacakan satu dongeng di dalam kitab saudara supaya Anda paham, ya. Dikatakan begini di kitab Wahyu, seekor macan tutul berkepala 7. Itu dongeng. Kemudian kitab 2 Raja-Raja memakan tahi dan meminum air kencing, itu ada di dalam kitab Anda. Itu dongeng. Oke? Lalu kemudian ada lagi di kitab Hakim-Hakim, Simpson membunuh 1000 orang dengan tulang rahang keledai. Itu dongeng. Pertanggungjawabkan itu. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Syair itu apa sih? Kalau menurut KBBI di sini ya, syair itu adalah ini ya, puisi lama yang tiap-tiap bait terdiri atas 4 lirik, hanya 4 baris ya, yang berakhir dengan bunyi yang sama. Ini definisinya dalam KBBI. Al-Quran masuk apa tidak? Jelas tidak. Al-Quran itu tidak seperti itu. Apalagi di sana hanya penentuan 4 bait dan syair-syair lama ya. Sedangkan Al-Quran tidak ada yang mengatakan itu syair-syair lama. Kemudian kalau kita lihat di dalam kamus Arab, ya, syair itu apa? Adalah kalamun yuqsadu bihil waznu wa takfiyah. Perkataan yang harus mengikuti wazan dan qawafi. Ilmu qawafi disebut dengan ilmu arud, ilmu tentang syair yang dipelajari semua pesantren di Indonesia. Contohnya seperti Bahar Rojas, harus mengikuti wazan mustafilun 6 kali. Qala Muhammadun huwa ibnul Maliki, Ahmadu Rabbilah khairu Maliki, mustafilun 6 kali. Nah, Al-Quran ikut wazan yang mana? Gak ada. Makanya tidak bisa disebut dengan syair gitu loh. Kalau Bible dikatakan dongeng, wah sangat banyak sekali. Contohnya tadi yang disampaikan Guru Dazuma, itu sudah termasuk dongeng itu. Tidak ada dalilnya itu. Apalagi kalau kita melihat ular makan debu, itu mana? Dongeng dari mana? Itu kan seperti itu. Monggo dijawab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Oke, terima kasih. Waktunya habis. Silakan dari pihak Kristen menanggapi. Terima kasih, saya tanggapi ya. Jadi ada orang tadi yang mengatakan suruh mereka belajar asbabul nuzul. Ya kalau belajar asbabul nuzul, nanti saya makin pusing mas yang di komentar ya. Kalau kita cari asbabul nuzul Al-Fatihah, nanti banyak sekali tuh versinya. Ya, kemudian Zulkifli lagi-lagi mempermasalahkan terjemahan tanpa menunjukkan bukti konkretnya. Saya akui memang kadang terjemahan bermasalah, tapi tunjukkan, uraikan. Jangan hanya berlindung di balik kata-kata terjemahan, nggak baca buku Arab. Ya ini Anda hanya berkelit saja. Jurus Anda seperti itu dari dulu. Nah kemudian kalau Anda katakan bahwa Allah menyuruh Muhammad menulis itu, coba kamu baca Quranmu Zulkifli. Di situ dikatakan zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab. Jadi inilah kitab, bukan tulislah.
Kalau saya ngomong sama kamu, inilah kitab, berarti udah jadi belum kitabnya? Anda harus pikir itu. Dan itu pun kalau didalami lagi, makin pusing lagi. Karena ada ayat lain mengatakan kami turunkan ke dalam hatimu. Jadi yang mana yang benar ini? Dikasih kitab atau diturunkan ke dalam hati? Ya, saya lihat di sini teman-teman muslim di sini itu hanya kebanyakan baca huruf Arab karena mendalami Al-Quran sedalam apa yang saya lakukan. Ya, kemudian Zulkifli membahas masalah naga, dongeng dan lain sebagainya. Itu alegoris Zulkifli. Apa mau saya kasih tunjuk juga di dalam Al-Quran bahwa Yusuf menjelaskan mimpi Raja Mesir, bahwa dia bermimpi ada sapi menelan sapi. Apa saya bilang sama kamu itu dongeng? Kan tidak, karena itu penglihatan. Gitu loh. Nah kemudian kamu bilang minum kencing dan itu. Baca dong konteksnya di situ. Bagaimana di situ raja yang ingin menyerang ketika itu dia membela, apakah kamu mau bertahan dengan rajamu, ya, dengan minum kencing dan tai? Itu baca konteksnya, ya. Jadi ini agak sedikit Bang Erben, suara Bang Erben sering Bang Erben apa berkena angin atau gimana? Silakan Bang Erben. Lanjutkan aja dulu bro, masih ada narasi mau dibangun. Kemudian yang saya katakan kemudian yang saya katakan begini, ya. Tadi Bang Erben sudah jelaskan. Ketika Anda saya suruh mengingat sesuatu yang Anda tidak pernah ketahui dan Anda tidak pernah alami, bagaimana logika Anda bisa berjalan? Saya kasih contoh. Zulkifli sama Wafi ingat nggak waktu Kuncrang main bersama Tungking? Kan kalian nggak paham tuh. Wafi bingung kan? Nggak bingung Wafi. Karena apa? Karena Wafi tidak kenal siapa itu Tungkang, siapa itu Tungkring. Ya kan? Bagaimana saya menyuruh Anda mengingat sesuatu yang Anda tidak tahu dan Anda tidak pernah kenal? Kalau kita mendasarkan cerita kepada teman-teman muslim, dikatakan Muhammad itu ummi, dia tidak pernah membaca kitab-kitab terdahulu. Bagaimana di situ dikatakan, dan ingatlah ketika Fulan, ingatlah ketika Isa, ingatlah ketika Yahya. Siapa Yahya? Siapa Isa? Kalau Muhammad bukan orang Yahudi dan bukan orang Kristen. Karena kata-kata itu hanya ada dalam Yahudi dan Kristen. Coba masuk akal nggak Anda ngomong sama orang Hindu atau orang Buddha? Ingatlah ketika Daud. Mereka nggak kenal Daud. Gitu loh. Jadi kalimat itu tidak menjadi masuk akal ketika Anda pahami secara demikian. Ya. Kemudian yang saya minta dari awal, tunjuk satu ayat dalam Quran di mana Allah berfirman kepada Muhammad. Please, tunjuk satu ayat, ya, atau tunjuk satu ayat di mana Allah pernah berfirman kepada Muhammad, Muhammad tuliskanlah Al-Quran tanpa tanda kurung di dalamnya. Karena saya tahu jurus kalian adalah tanda kurung, ya. Makanya kalau kita baca Al-Quran, sekarung tanda kurung ada di situ. Silakan. Oke, waktu habis. Ya, monggo Bang Zuma. Mohon jadi gini, kalau bisa di-mute dulu, soalnya ada ini, biar teman-teman lain bisa konsen dengan suara teman-teman. Oke, terima kasih. Oke, Bang Zuma silakan. Oke. Jadi Anda harus paham dulu ya, di dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 51 adalah hal yang tidak mungkin bagi Allah bicara langsung kepada manusia. Maka dia berbicara melalui perantaraan wahyu, melalui tabir atau melalui malaikat. Tuhan kami itu bukan makhluk seperti Tuhanmu yang unyu-unyu, coko-coko. Tidak begitu Tuhan yang benar. Sedangkan Tuhan Anda sudah makhluk pun tidak pernah bicara langsung kepada pengarang-pengarang kitab Anda. Asy-Syura ayat 51 adalah tidak pantas kemudian pencipta langit dan bumi bicara langsung kepada manusia. Dia berbicara melalui perantaraan wahyu, melalui perantaraan tabir, melalui perantaraan malaikat. Nah, yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW bisa Anda baca di dalam surah An-Nahl ayat 102, Anda baca dalam surah Al-Baqarah ayat 97, bahwa yang membawa firman dari Allah menuju kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah Roh Kudus yang kalian ambil namanya masuk ke dalam kitab Anda. Pahami itu dengan baik. Lalu kemudian ketika Anda berbicara mengenai syair, mengenai puisi dan seterusnya, Al-Quran sudah membantah tuduhan itu. Tetapi ketika kitab Anda menceritakan tentang dongeng, itu banyak sekali di kitab Anda. Seekor keledai berbicara. Kelahiran anak perempuan mempunyai masa nipas 2 kali lebih banyak.
Hakim-hakim sanggar membunuh 600 orang dengan sebuah tongkat penghalau lembu. Dongeng. Terus kalau Anda berbicara mengenai peribahasa di dalam kitab Anda, Yohanes 4 nomor 37, sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur dan yang lain menuai. Peribahasa coy, bukan firman Tuhan. 2 Petrus 2 nomor 22, bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang berbunyi begini, anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Wow, ternyata ada peribahasa. 1 Samuel 24 nomor 13, seperti peribahasa orang tua-tua kita mengatakan, dari orang pasik timbul kepasikan, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Ini kitab apa ini? 1 Samuel 10 nomor 12, lalu seorang dari tempat itu menjawab, siapakah bapak mereka? Itulah sebabnya menjadi peribahasa. Apa Saul juga termasuk golongan nabi? Kitab Anda ini penuh peribahasa. Peribahasa itu syair. Dalam kelompok puisi, dia masuk dalam tataran pujangga. Jadi nggak layak disebut firman Tuhan. Begitulah Edis, pakar piti kana-kanai. Oke, silakan dilanjut Adinda. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apakah ada ayat di dalam Al-Quran yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Nabi Muhammad untuk menulis Alkitab, menulis Al-Quran, begitu kan ya? Itu kan pertanyaannya. Mas Edis lupa, karena padahal belajar Islam sudah 10 tahun. Masa ada pernah baca ayat ini? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad melainkan itu wahyu semata. Allah juga mengatakan wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma naha ankum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Nabi yang disampaikan semuanya itu ambillah, kata Allah. Dan apa yang dilarang maka jauhilah. Termasuk yang diperintahkan oleh Rasulullah dengan mengangkat para kutab, ya jamak dari kata katib yang artinya sekretaris, untuk menulis Al-Quran. Itu namanya dalil, begitu loh. Jadi Allah sudah memberi legalitas kepada Nabi Muhammad, apa yang disampaikan harus kita ikuti. Salah satunya Nabi Muhammad menyuruh Zaid bin Sabit sebagai sekretarisnya untuk menulis Al-Quran. Berarti itu benar-benar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Katanya 10 tahun belajar Alkitab gitu loh. Belajar Al-Quran, tapi nggak tahu, nggak pernah baca ayat itu. Waktu habis. Silakan. Dari pihak Kristen. Ya, terima kasih untuk pernyataan Bro Juma tadi kan. Dikatakan dia tidak mungkin Allah itu berbicara langsung kepada manusia. Tetapi dia lupa bahwa nabi-nabi sebelum Muhammad dalam Quran, Allah dapat berbicara langsung. Allah dapat berjumpa mereka secara langsung. Jadi saya tidak mengerti sebenarnya Juma ini sedang menyangkal kita sendiri. Tetapi dengan suara yang menggelegar, meyakinkan orang banyak untuk menentang kitab suci sendiri. Itu yang saya herankan dari Bro. Bagaimana Bro dalam waktu yang dekat mengatakan bahwa di dalam Quran Allah itu berbicara kepada Musa. Tetapi di satu sisi kau bilang nggak mungkin. Apakah Allah itu hanya mungkin berbicara langsung kepada manusia? Hanya mulai dari Musa atau mulai dari zaman Adam sampai zaman Yesus. Kemudian setelah zaman Muhammad tidak bisa lagi dia. Apakah Allah itu kemahakuasaannya berkurang atau bagaimana? Saya jadi bertanya-tanya. Kalau tentang Alkitab, memang di dalam Alkitab banyak peribahasa. Contoh, kamu garam dan terang dunia. Bukan berarti orang Kristen jadi garam, jadi terang juga. Itu berbicara fungsi. Yesus juga menggambarkan kamu lagi paling baik. Emang gembala maksudnya apa? Kamu domba-domba. Apa maksudnya binatang? Tapi kalau orang belajar bahasa Indonesia dengan baik dan benar, maka peribahasa itu sebenarnya hal yang sangat bagus digunakan. Karena juga di dalam teologi atau budaya yang untuk menyampaikan sebuah pesan kepada anak-anak atau kepada generasi, kadang membungkus sebuah cerita itu dengan cara membuat seperti penggambaran, seperti peribahasa, hal yang wajar. Dalam budaya Yahudi juga seperti itu. Makanya Yesus ketika mengajar seringkali menggunakan perumpamaan. Bahkan kalau Bro mengatakan keledai dapat berbicara, keledai dapat berbicara disuruh oleh Tuhan. Saya jadi bertanya-tanya, jangan-jangan Allah yang kamu sampaikan tidak berkuasa, nggak maha kuasa.
Waduh, langit dan bumi pujilah Tuhan. Bisa. Oke, silakan berpakar. Timer matikan dulu. Mas Erben suaranya mendekat menjauh begitu. Mungkin setelah ini bisa dicek dulu. Lagi di jalan nih. Monggo Mas Edis. Oke. Lanjut Bro Edis. Lanjut. Iya, jadi saya tanggapi perkataan Zulkifli tadi ya. Dia membaca An-Nahl 102. Makanya kalau baca Quran itu baca sampai selesai. Baca lagi 103-nya. Ya, jadi di dalam 103 itu jelas dikatakan bahwa orang-orang di zaman Muhammad itu sudah menyadari bahwa Muhammad itu mempelajari Quran atau Quran itu diajari oleh orang-orang ajam. Nah, kemudian saya tanggapi tadi Wafi ya, karena waktunya singkat sekali ini disisain. Dia dikatakan wa ma yantiqu anil hawa, katanya. Tidaklah yang dikatakannya itu, yang disampaikannya itu berdasarkan hawa nafsunya, melainkan apa yang diwahyukan. Ini nggak nyambung. Yang saya tanya itu adalah di mana Allah menyuruh Muhammad untuk menulis Quran, atau di mana ada Allah pernah berfirman kepada Muhammad dalam Quran. Itu yang saya tanyakan. Lagi pula kalau apa yang dikatakan oleh Muhammad itu tidak berdasarkan hawa nafsunya, melainkan apa yang diwahyukan, kenapa Muhammad sendiri ditegur oleh Allah? Di dalam surat At-Tahrim itu adalah teguran. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan? Loh, kalau Muhammad itu selalu mengucapkan apa yang diwahyukan, kok Allah sendiri tegur? Gimana sih? Gitu loh. Surat Tahrim ayat berapa, Bro? Ya. Jelas. Ya, At-Tahrim, ya saya nggak perlu mengajari lah. Saya sebagai orang yang sudah 10 tahun mempelajari Quran itu tidak punya waktu lagi untuk menunjukkan nomor-nomor, gitu loh. Jadi kita di sini sudah sama-sama orang ahli, sudah sama paham, nggak usah lagi nunjuk-nunjuk nomor, gitu loh. Kalau sudah tahu keberadaan ayat itu langsung saja dicari, gitu. Waktu habis. Silakan dari pihak Muslim. Monggo Bang Duma. Iya, jadi tuduhan Anda bahwa Nabi Musa itu melihat Allah itu adalah dongeng lagi yang Anda bangun, ya, inspirasi dari kitab Anda. Justru Al-Quran mengatakan Musa tidak mampu melihat Allah. Walamma ja'a Musa limikati wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaika. Ya. Itu tidak bisa. Nggak bisa kemudian Nabi Musa melihat Allah. Itu jawaban supaya Anda tahu. Ya, engkau tidak akan bisa, engkau tidak akan sanggup melihat aku. Tidak sanggup. Lantarani, artinya kamu tidak akan mampu melihat aku. Itu kata Musa, itu kata Allah kepada Nabi Musa. Ya, catat itu. Jadi jangan Anda mengatakan yang datang kepada Nabi Musa itu adalah Tuhan itu sendiri. Tadi di Al-Quran surah Asy-Syura ayat 51. Masih panas mutar-mutar di kuping Anda suara saya. Allah tidak pantas bicara langsung. Melalui wahyu, melalui tabir, melalui malaikat. Camkan itu. Jadi yang terjadi kepada Musa itu melalui tabir, komunikasi tapi melalui tabir. Sama seperti Anda bertemu dan bicara dengan saya saat ini, Anda bertemu dengan saya saat ini, Anda tidak berhadapan langsung dengan saya, tapi melalui HP Anda mendengarkan suara saya. Itu namanya TABIR, tabir. Ngerti ente? Jadi bukan saya yang muncul di rumah Anda, bukan. Tapi hanya suara saya. Itu pernyataan saya melalui Anda. Allah menyatakan diri kepada Nabi Musa. Makanya dikatakan, lantarani. Kamu tidak akan sanggup melihat aku. Bapak-bapak begitu. Nah, ketika kemudian saudara mengatakan kitab Al-Quran itu adalah dongeng, Al-Quran itu adalah apa, syair dan seterusnya. Saya katakan kepada saudara, seindah apapun syair tidak akan mampu diuji dengan asbabul wurud, asbabul nuzul, kemudian i'rab, kemudian nahwu sharaf. Mana ada syair bisa digunakan dengan ilmu seperti itu? Nggak bisa. Berbeda dengan Al-Quran yang mungkin Anda katakan itu a mi ni. Itu justru menjiplak mungkin ke Al-Quran. Itu yang Anda harus paham. Pembelajaran materi bahasa Indonesia, puisi, syair dan seterusnya itu baru muncul setelah Indonesia merdeka. Al-Quran sudah 1400 tahun yang silam. Siapa yang meniru siapa? Justru karena keindahan Al-Quran itulah menjadi syair-syair bagi Anda gitu loh. Nah, saya tadi sudah membacakan di dalam kitab Anda. Perjanjian lama, perjanjian baru. Bertaburan syair-syair peribahasa. Lalu kemudian Yesus tidak pernah bertemu langsung juga dengan
penulis-penulis kitab Anda. Kayak mana? Apa namanya itu? Dibilang dongeng juga tidak, dibilang bukan dongeng juga, malah lebih dari itu. Silakan. Dinda Wafi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surah At-Tahrim katanya Allah menegur Nabi Muhammad SAW. Tepatnya di dalam surah At-Tahrim ayat 1 Mas ya. Saya meskipun tidak pernah belajar 10 tahun kayak Anda, saya paham begitu. Saya bacakan ayatnya ya. Ya ayuhan nabi lima tuharrim ma ahallallahu laka tabtagi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Allah zat yang maha pengampun dan lagi maha kasih sayang. Nah, di situ kata-kata peneguran itu justru menunjukkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW adalah kemaksuman dari beliau. Nabi Muhammad itu terjaga dari dosa. Muhammadun basyarun la kal basyari bal huwa kal yakuti bainal hajari. Nabi Muhammad itu seperti orang biasa tapi bagaikan apa namanya itu ya, permata di antara para batu. Sehingga kemaksuman para nabi itu sudah disepakati oleh para ulama. Nabi itu terjaga dari dosa. Sehingga ketika nabi akan melakukan kesalahan, langsung Allah tegur, langsung Allah nasihati, sehingga kesalahan itu tidak akan terjadi. Itu justru menunjukkan begitu. Sekian. Monggo. Oke, waktu habis. Oke, jadi Bro Juma tadi, Ya, Kristen. Edis duluan ya. Tadi kita yang ditanya Bro Edis, di mana Tuhan berbicara kepada Muhammad. Tapi kalau Tuhan berbicara kepada Musa, itu ada di dalam kitabmu dari sekarang pohon malam. Tapi kalau melihat memang betul. Jadi di sini Bro Juma ini beralih, yang ditanya itu bicara bukan melihat, Bro. Jadi di sini kamu itu tidak konsisten. Kita berbicara tentang bicara dulu di sini. Lalu tadi dikatakan Yesus tidak pernah ketemu dengan para penulis kitab Injil. Menurut saya di sini Bro itu gagal sejarah. Kenapa? Matius itu murid Yesus, Yohanes itu murid Yesus, Yakobus itu murid Yesus, Petrus itu murid Yesus, Yudas itu juga menulis surat Yudas itu murid Yesus, dan Lukas itu murid dari 70. Paulus itu pernah dijumpai oleh Yesus, dan Paulus itu adalah lingkaran setelah Yesus itu salib. Suara Bang Erwin nggak jelas, Bang. Suaranya kurang jelas, Mas Erwin. Jadi itu supaya tahu. Baru tadi ini Ustaz Wafi ngomong begini kan, katanya Muhammad itu terjaga dari dosa. Saya jadi bertanya, kalau dia terjaga dari dosa, mengapa Allah berkata kepada Muhammad, mintalah ampun atas dosamu yang sudah kamu lakukan dan yang akan kamu lakukan. Apakah guru yang benar atau Allah yang salah, Quran yang salah? Karena di dalam Quran ada perintah itu, mintalah ampun atas dosamu yang sudah kamu lakukan dan yang akan kamu lakukan. Aku baca loh Quran kayak gitu. Sekarang yang benar kamu, Quran atau Allah? Saya jadi bingung. Silakan Bu Edis, lanjut. Stop dulu, stop. Dibawa-bawa oleh teman-teman muslim ya. Wama yantiku anil hawa, ya, tidaklah yang diucapkannya itu berdasarkan hawa, ya, kemauan pribadinya, melainkan apa yang diwahyukan. Tapi kalau kita baca hadis-hadis yang dipelajari oleh teman-teman muslim berasal dari Muhammad itu pernah ketemu para petani kurma, di mana petani kurma itu karena mengikuti Muhammad malah mereka jadi gagal panen, gitu loh. Ini karena apa? Karena mengikuti Muhammad. Ya, saya nggak perlu tunjukkan hadisnya. Kalau Anda masih tanya hadisnya sama saya, berarti Anda saya anggap nggak tahu apa-apa. Ya, di mana para petani kurma itu akibat mengikuti perkataan Muhammad, mereka jadi gagal panen. Lalu pasti jawaban teman-teman muslim, oh itu kan tidak wahyu, yang bukan Quran, itu kan pendapat pribadi. Loh justru kan sudah dikatakan di situ, tidaklah yang diucapkannya itu berdasarkan hawa nafsunya. Ya, nggak ada di situ. Oh, itu dalam agama, dalam urusan agama nggak ada di situ. Ya, bahkan pernah ada satu narasi di mana ya bin Amr bertanya kepada Muhammad begini, dahulu aku menulis semua perkataan yang diperkatakan oleh Rasulullah, tetapi orang-orang Quraisy melarangku dan mengatakan, mengapa engkau menulis segalanya dari Muhammad, sedangkan dia itu manusia saja yang terkadang berkata dalam keadaan marah, terkadang dalam. Muhammad ngomong, dia sambil menunjuk mulutnya mengatakan begini, tidaklah yang keluar darinya kecuali kebenaran.
Loh, kalau tidak keluar dari mulut Muhammad kecuali kebenaran, bagaimana mungkin petani kurma yang ngikutin omongan dia jadi gagal panen, dan Muhammad meralat omongannya dengan mengatakan kamu lebih mengetahui urusan duniamu. Lah kalau mau tahu urusan duniamu, kemarin ngapain dia komentar? Gitu loh. Nah, ini saya umpamakan seperti mematuhi lampu merah yang bisa error. Ya, jadi posisi Zulkifli dengan posisi Wafi seperti mematuhi lampu merah yang bisa error, yang tinggal menunggu saat-saat kecelakaan. Oke, waktunya habis. Silakan dari pihak Muslim. Monggo, Bang Zuman. Oke, jadi begini Saudara Erben, berkata langsung kan saya sudah bilang sama Anda, kalau Anda itu memiliki IQ yang bagus, Anda sudah paham. Ya, saya bicara langsung kepada Anda ini sekarang, tapi Anda nggak bisa melihat saya. Begitulah Allah ketika datang, suara dia dengarkan, tapi melalui tabir. Dia nggak bisa melihat yang berbicara, tapi Allah langsung berbicara kepada dia melalui tabir itu tadi. Kalau Anda mengatakan bahwa dia berbicara melalui dari balik pohon, apakah dari balik pohon berarti itu di situ ada Allah ngumpet? Hah? Tidak seperti itu maksudnya. Makanya di situ dikatakan lantarani, kamu tidak akan bisa melihat aku. Tetapi Musa keliling loh. Kan ada suara. Iya, memang aku berbicara kepadamu itu melalui perantaraan tabir. Asy-Syura ayat 51. Begitu cara belajar Qur'annya. Ya, jadi tidaklah dikatakan bahwasanya Allah datang kepada Nabi Musa alaihissalam, lantas kemudian dia berkata langsung. Tidak, pernyataan Allah melalui wahyu kepada Nabi Musa itu bukan Allah yang nusul ke muka bumi, layaknya Yesus nusul ke muka bumi lalu berhadapan dengan Musa. Oke? Memang dia mendengarkan suara. Ya, itulah yang terjadi kepada para nabi. Rasulullah juga demikian, mendengarkan suara. Gitu loh. Nah, sekarang ketika Anda berbicara mengenai kitab Anda dan kitab saya, sedikit pun Anda tidak bisa membantah tentang kitab Anda. Hanya menyerang Al-Quran. Mana pembelaanmu terhadap kitab Anda? Bahwa kitab Anda itu firman Tuhan, kitab Anda itu bukan syair, kitab Anda itu bukan dongeng. Buktikan ke saya sekarang bahwa kitab Anda kitab dongeng, bukan kitab dongeng, dengan Anda menunjukkan Yesus pernah bertemu dengan pengarang-pengarang kitab Anda. Contoh, Yesus berjalan di Galilea, lalu kemudian di situ dia melakukan pengajian, bertemu dengan Lukas, duduklah di sana Markus, duduklah di sana juga Paulus sambil ngopi, membahas tentang Yohanes 1 nomor 1. Ada nggak seperti itu layaknya kami di Al-Quran? Gak ada kan? Berarti sesuatu yang tidak bersumber dari sumber itu adalah sesuatu yang sifatnya bohongan, tipu-tipu. Begitu. Lanjut Adinda. Bismillahirrahmanirrahim. Lah, kalau memang Rasulullah SAW itu terjaga dari dosa, kenapa dia kok beristighfar kepada Allah? Itu paham Mas Erben saya itu. Jenengan sedang membawakan di dalam surah Muhammad ayat ke-19. Saya baca ayatnya dulu ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah tiada Tuhan selain Allah. Wastaghfir li dzambik, dan memintalah ampunan kepada Allah atas dosamu. Walil mu'minina wal mu'minat, dan untuk umat mukmin dan umat mukmin laki-laki maupun perempuan. Wallahu ya'lamu mutaqabbalakum wa masmakum. Jadi Allah Maha tahu atas segalanya. Nah, ayat ini coba kita fahami sesuai yang punya kitab gitu loh. Makanya Al-Quran kan sudah saya katakan, bertanyalah kepada yang ahli. Al-Imam ya Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsirnya mengatakan, maksud ayat ini umat Islam harus mengikuti Nabi Muhammad. Mengikuti Nabi Muhammad dalam hal apa? Dalam beristighfar. Rasulullah mencontohkan, Allah inni la astaghfirullah fil yaum sab'ina marrah. Aku beristighfar kepada Allah 70 kali sehari. Nah, itu ikuti. Nabi Muhammad sedang mempraktekkan pengajarannya kepada para umat, bahwa para umat ini dosanya itu tidak ditanggung sebagaimana Nabi Muhammad. Diajari cara beristighfar. Begitu kata Imam At-Tabari dalam tafsir At-Tabari. Nah, masalah Mas Makar TV, dia sedang mengait-kaitkan dua hadis yang beda, tapi seolah-olah sama. Waktunya habis. Siap. Monggo. Monggo, siapa dari pihak Kristen? Silakan. Oh.
Ben, saya duluan atau gimana? Kayaknya dia belum siap ya. Biar saya lanjut aja ya. Iya, jadi tadi nggak sempat dijawab ya. Pertanyaan saya tadi nggak sempat dijawab. Saya tahu karena memang tadi Ustadz Wahabi itu googling dulu ya, apa benar yang diomongin oleh di sini. Berarti dia belum sempat jawab ya. Jadi bahwa memang adalah kenyataan bahwa di dalam dikatakan tidaklah yang diucapkannya itu berdasarkan hawa nafsunya, tetapi berdasarkan apa yang diwahyukan. Itu sudah jelas ayatnya itu di dalam An-Nahl ayat berapa, 3 atau 4 itu ya. Nah, kemudian kalau kita membaca hadis, ada suatu kisah di mana Muhammad itu melewati petani kurma di Madinah. Nah, Muhammad mengatakan begini, ketika petani kurma itu menyerbuk ya benih-benih buah kurma itu, Muhammad mengatakan begini, apa yang dilakukan mereka itu tidak berguna. Seandainya saja mereka tidak melakukan itu, maka buah pohon kurma itu akan tetap biasa berbuah. Gitu. Kira-kira seperti itu narasinya. Nah, kemudian itu dilakukan oleh petani kurma itu. Akhirnya apa? Petani kurma itu menjadi gagal panen. Lalu kemudian setelah petani kurma itu gagal panen, dilaporkanlah kepada Muhammad. Muhammad mengatakan begini, kamu lebih mengetahui urusan duniamu. Pertanyaan saya, kalau Muhammad tahu bahwa itu urusan dunia, dia lebih tahu, kenapa kemarin dia komentar? Inilah yang saya katakan, perkataan yang diucapkan Muhammad berdasarkan hawa nafsunya itu dipertanyakan. Gitu loh, itu baru satu, belum lagi contoh-contoh lain. Ya. Kemudian, kalau kita ini di Banu ya. Tadi saya kembali lagi pertanyaan awal saya tadi ya. Tolong tunjukkan di dalam Quran ada Allah berfirman kepada Muhammad. Ya, kalau bisa ada Muslim satu orang yang satu ayat, tunjuk satu ayat. Ya, tadi sudah saya kasih tahu apa jaminannya. Silakan tunjuk satu ayat dalam Quran Allah berfirman kepada Muhammad tanpa tanda kurung, tanpa tafsir. Silakan. Oke. Jadi tadi memang kalau yang kita bahas ini kan bukan manusia melihat ya bro, tapi berbicara. Apakah itu dari belakang tabir kan yang berbicara kan tetap juga bukan tabir itu yang berbicara dan bukan malaikat yang berbicara, tapi Tuhan langsung. Itu tadi kan yang ditanya. Baru berjumlah kalau di dalam Alkitab itu sangat banyak peribahasa. Jabur itu kan bahasa-bahasa syair bro. Bahkan di Yesaya pun ada, di Kidung Agung apalagi. Banyak bahasa syair. Kenapa? Karena memang di dalam Muhammad itu memakai bahasa syair itu hari biasa. Berbagai peribahasa. Saya kan sudah kan tadi. Baru tadi dibilang, di mana ketika Yesus ada di Galilea, ada di sini Lukas, Matius ada yang menuliskan itu, Yohanes, bahkan tulisan Markus dengan tulisan Lukas tidak pernah itu diprotes oleh Matius, tidak pernah diprotes oleh Yohanes, tidak pernah diprotes oleh Petrus, tidak pernah diprotes oleh murid-murid lain. Itu membuktikan bahwa tulisan mereka itu benar. Kalau tulisan itu salah pasti diprotes. Justru tulisan mereka itu dijadikan satu bro. Di situ yang berikut dikatakan begini ya, Nabi Muhammad mendengar suara. Itu kan yang ditanya, bukan melihat. Itu tadi baru tadi Ustadz Wahabi mungkin ini kita baca ya dalam surah 35 ayat 56 ini 335. Suaranya kurang jelas Mas Erben, diperjelas lagi suaranya. Ya, 3356. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam kepadanya dengan penuh hormat. Hal ini bisa dikaitkan dengan tadi surat Muhammad 9 masih katakan, maka ketahuilah bahwa tiada Tuhan. Oke, waktunya habis. Dan mohonlah ampun atas dosamu, atas dosa orang-orang mukmin. Jadi dosamu kok di sini Bu? Artinya dia pernah berdosa Bu. Itu. Oke. Monggo Bang Suma. Iya, baik. Jadi kalau Anda mengatakan yang berbicara langsung, ya saya katakan kepada saudara, berbicara langsung itu tidak akan mungkin terjadi. Karena Allah sudah mengatakan, aku tidak berbicara langsung dalam wujud yang asli kepada nabi-nabi ataupun rasul. Tetapi kalau dia berbicara langsung melalui tabir, ada Nabi Musa dan juga Rasulullah Muhammad SAW. Dua nabi inilah yang pernah berbicara langsung langsung kepada Allah, tapi dengan perantaraan tabir.
Allah Subhanahu wa Ta'ala memperjalankan hambanya untuk menerima perintah, itu dia bertemu langsung, tapi ada perantaraan tabir. Makanya ada tahiyat di dalam sholat kami. Dan kedudukan tahiyat itu lebih afdal, lebih sahih dibandingkan bacaan-bacaan yang Anda katakan syair, yang Anda katakan puisi di dalam kitab saudara. Berarti sudah terjawab. Kenapa Anda permasalahkan kalau Al-Quran itu puisi? Sementara kitab Anda ternyata Anda akui adalah penuh dengan puisi dan pujangga. Apa masalahnya? Puisi dan syair Anda akui ada di dalam kitab Anda dan Anda katakan itu firman Tuhan. Anda imani. Kalau orang Kristen tanya, apakah Alkitab itu firman, Bible itu firman Tuhan? Apa yang Anda katakan? Ya, firman Tuhan. Nah, ternyata syair, puisi, pujangga ada di dalam kitab Anda. Kenapa Anda permasalahkan Al-Quran? Sementara tuduhan demi tuduhan Anda lontarkan kepada Al-Quran pun Anda tidak mampu kemudian menunjukkan ada hal yang tidak kemudian dibutuhkan oleh manusia dari dalam Al-Quran. Bahkan semua yang diurai oleh pada ilmuwan munculnya di dalam Al-Quran. Jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara, kalau Rasulullah tidak pernah bertemu dengan Allah secara langsung seperti yang Anda inginkan, Yesus juga tidak pernah bertemu langsung kepada Paulus, kepada Markus, kepada Yohanes. Yohanes menulis kitab Anda itu bukan Yohanes anak Zebedeus loh, asal Anda tahu. Itu adalah Markus itu sendiri. Pahami itu, pelajari lagi supaya Anda bisa paham. Silakan Adinda. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi Mas Edis, Pakar TV ini pakai standar janda ya. Mana ada ayat yang menerangkan Allah langsung berfirman kepada Nabi Muhammad. Padahal di Bible loh, seperti Lukas dan lain sebagainya itu tidak langsung dapat dari Yesus, tidak dipermasalahkan. Tetapi di dalam Al-Quran dipermasalahkan, kan standar janda namanya. Adapun hadis yang dibawa oleh Mas Edis Pakar TV tentang hadis Rasulullah, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu daripada aku tentang urusan dunia kalian. Itu menunjukkan hal keduniaan. Makanya Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim mengatakan bahwa hadis ini menunjukkan apa yang dibawa Rasulullah yang berhubungan dengan syariat dan hukum-hukum, maka wajib bagi setiap orang untuk mentaatinya. Tetapi kalau hal-hal yang berkaitan seperti keduniaan sesuai hadis antum a'lamu bi umuri dunyakum, maka umat Islam ataupun yang lain diberi kesempatan oleh Allah boleh berijtihad, boleh berpikir sendiri dengan cara masing-masing. Begitu. Itu sudah, makanya baca hadis yang lengkap lah. Kemudian Mas Erben membawa hadis innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Al-Imam Al-Qurtubi di dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran mengatakan bahwa maksud sholawat Allah kepada Nabi Muhammad itu memberi rahmat. Memberi rahmat dan Allah ridho kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan di dalam surah Muhammad ayat 19 itu kalau kita baca di dalam tafsir Tabari, ya itu kan sudah jelas saya jelaskan barusan. Itu Allah sedang mengajarkan kepada umat Islam agar meniru Nabi Muhammad untuk beristighfar kepada Allah. Kalau Nabi Muhammad saja beristighfar yang gak ada dosanya, apalagi kita sebagai umat Islam, kita disuruh mencontoh akhlak Rasulullah. Begitu, sudah saya jawab barusan itu. Sehingga kalau kita permasalahkan, pernah nggak Paulus ya didatangi Yesus bahwa Yesus langsung mengesahkan semua surat-surat Paulus? Ada nggak? Oke, waktunya habis. Akan dari pihak Kristen menanggapi. Enggak. Silakan dari. Iya, baik ya. Baik, saya tanggapi ya. Jadi apa yang saya minta di tema lebih awal tadi memang tidak ditunjukkan oleh teman-teman muslim di sini. Ya, saya ucapkan selamatlah kepada Wafi karena Zulkifli datang menyelamatkan Anda sore hari ini. Karena di awal tadi kita berdua ya, Anda sedang mengkaji kitab, di mana kitab itu juga bukan Quran, tapi kitabnya ini, kitabnya ulama ini, kitabnya itu, entah apalah, pokoknya kitab-kitab apa segala macam Anda katakan. Ya, jadi makanya seperti saya katakan, 10 tahun saya mempelajari Al-Quran itu, tidak pernah saya temukan ada satu ayat di dalam Quran, ada Allah berfirman kepada Muhammad. Kalau Allah berfirman kepada Adam, Allah berfirman kepada Musa, Allah berfirman kepada Isa, berjubel ayatnya dalam Quran. Tapi Allah berfirman kepada Muhammad, belum pernah saya temukan. Kenapa? Karena Anda membuat klaim, menggembar-gemborkan klaim bahwa Quran adalah firman Allah kepada Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Sementara saya tidak pernah membuat klaim bahwa Lukas bertemu dengan Yesus lalu menulis Injil. Saya tidak pernah membuat klaim seperti itu. Ya, saya hanya mempertanyakan gembar-gembor Anda.
bahwa Quran itu berasal dari Allah, difirmankan kepada Muhammad. Sementara tidak pernah ada ayat dalam Quran Allah berfirman kepada Muhammad suruh tulis Quran. Yang ada adalah zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab. Jadi udah jadi kitabnya di situ. Gitu loh. Makanya saya bilang tadi, apakah itu tidak bertentangan dengan ayat-ayat yang mengatakan kami turunkan ke dalam hatimu? Yang mana sebenarnya ini? Ya, kitab atau apa? Atau diturunkan ke dalam hati? Karena Al-Baqarah bilang kitab. Zalikal kitabu, kitab ini. Bagaimana Anda katakan kitabnya ditulis kemudian di zaman Utsman bin Affan, sementara Al-Baqarah bilang inilah kitab. Jadi semakin saya mempelajari cerita Islam versi kalian, semakin saya pusing. Itulah kenapa ulama karena saya ini kan biasanya diskusi dengan orang-orang luar negeri ya. Ya, saya biasanya memang sama mereka. Kalau sama orang-orang yang seperti kalian ini memang sudah saya anggap ya pengetahuannya kurang lah ya. Jadi gini, standar narasi Islam ini memang harus kita pertimbangkan ulang ya. Seperti itu ya. Kemudian saya nyambung ceritanya Bang Erben tadi ya. Kalau ada tulisan diprotes, dalam Bible nggak ada itu. Tulisannya Pak ini ada diprotes, nggak ada. Tapi kalau kita baca narasi Islam, bagaimana Ibnu Ishaq yang mengarang biografi Muhammad, itu diprotes, dikatakan Dajjal. Ya, kalau coba tahu nggak Wafi sama Zulkifli? Jangan-jangan nggak tahu gitu loh. Kalau nggak tahu yang ngapain? Silakan Bang Erben. Sorry Bang Erben, saya potong banyak. Suara Bang Erben kebanyak angin Bang Erben. Itu bukan aku bro, bukan aku mute kok. Enggak, maksudnya saat jenengan bicara itu suaranya kemana-mana gitu Mas Erben. Monggo lanjut Mas Erben, tinggal 1 menit. Lanjut. Jadi tidak ada orang Kristen mengatakan bahwa Alkitab firman Allah dalam pengertian itu didikte. Sejak Alkitab ditulis dari zaman Musa sampai pada zaman para rasul kurang lebih 1500 tahun, tidak ada orang Kristen yang berkeyakinan bahwa Alkitab itu didikte, nggak ada. Jadi nggak usah capek-capek orang Muslim mencari Alkitab yang didikte. Hanya Quran yang didikte, tetapi dikte Quran pun masih dalam tanda tanya besar. Kenapa? Karena tidak terbukti bahwa Alex itu berbicara kepada Muhammad. Semua melalui Jibril. Bahkan itu ada beberapa ayat berkaitan dengan kebutuhan baginda. Contoh, ketika baginda hendak menikahi sampai itu anak mantunya itu bekasnya itu kan turun ayat. Dan banyak ayat-ayat lain itu kebutuhan baginda. Di situ. Jadi firman Tuhan di dalam Alkitab. Oke, waktunya habis. Tulisan para rasul, bro. Oke. Monggo Bang Zuma. Silakan dari pihak Muslim. Tadi nggak dijawab berarti itu ya. Paulus tidak pernah disahkan surat-suratnya oleh Yesus berarti. Monggo Bang. Ya. Ya, tadi Anda mengatakan bahwasanya Anda mengkritisi Quran. Karena Allah sendiri itu tidak pernah memerintah bicara langsung kepada Rasulullah Muhammad SAW. Lantas Anda mengatakan bahwa Allah bicara langsung kepada Abraham, Allah berbicara kepada Musa, Allah bicara langsung kepada Daud, dan seterusnya. Dengan demikian, Anda sudah meludah ke atas, jatuhnya tepat di mata Anda sendiri. Karena kenapa? Tuhan tidak pernah berbicara langsung kepada Paulus. Allah tidak berbicara langsung kepada Lukas. Allah tidak berbicara langsung kepada Markus dan Yohanes. Berfirmanlah Allah kepada Lukas. Mana ada dalilnya? Bicaralah Allah kepada Markus. Mana ada dalilnya? Enggak ada dalilnya. Tapi kitab yang tak ada dalilnya itu Anda imani sebagai firman Tuhan, sehingga Anda menjadi Kristen hari ini. Kalau kami strukturnya kan sudah jelas tuh. Kami mengimani Allah mewahyukan Al-Quran melalui perantaraan malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Al-Quran sampai kepada beliau. Al-Quran menantang seluruh umat manusia untuk membuktikan Al-Quran itu bukan firman Allah. Kan begitu. Pembuktian yang Anda ingin katakan di sini adalah dia bukan wahyu Allah. Kenapa? Karena Allah tidak pernah memerintahkan menulis. Loh, memang Yesus pernah memerintahkan. Lukas, tulislah. Paulus, tulislah. Markus, tulislah. Kan tidak ada. Tapi Anda mengimani itu sebagai firman Tuhan. Berarti posisi di sini sama. Nah sekarang mari kita uji. Apakah Rasulullah Muhammad SAW pernah memberikan legitimasi terhadap Al-Quran? Pernah.
Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Yang paling mulia di antara kamu adalah yang mempelajari dan mengajarkan Al-Qur'an. Yesus pernah enggak memberikan legitimasi seperti itu? Yang paling mulia di antara kalian adalah yang mempelajari surah-surah Paulus, yang mempelajari kitab Lukas dan mengajarkan kepada yang lain. Ada enggak Yesus pernah mengatakan begitu? Enggak pernah. Berarti Al-Quran mengakui dirinya, Rasulullah mengakui dirinya. Nah, Anda, Lukas tidak pernah mengakui dirinya menerima dari Yesus. Kemudian kitabnya juga tidak pernah diakui bahwa datang dari Tuhan. Jadi tema kita yang dongeng yang mana, yang syair yang mana, puisi yang mana, semua kembali kepada kitabmu. Demikian. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi bro kabur ya di sini ya. Jadi Edis tadi mengatakan bahwa Imam Malik mengatakan Ibnu Ishaq itu adalah seorang dajjal. Nah, dia kalau baca sesuatu itu memang tidak pernah sampai tuntas, teman-teman. Sehingga pujian-pujian para ulama kepada Ibnu Ishaq seperti Imam Sufyan Ats-Tsauri yang mengatakan, aku selama duduk bersama Ibnu Ishaq tidak pernah mendengarkan hal-hal yang meragukan tentang keilmuannya. Imam Sufyan Ats-Tsauri, ulama besar. Kemudian Abu Muawiyah mengatakan, karena Ibnu Ishaq ahfadzun nas dinan. Ibnu Ishaq adalah orang yang paling sangat menjaga keilmuannya dalam hal agama. Nah, yang pujian-pujian nggak dibaca. Kemudian yang masih belum dia baca, yang sebenarnya dia belum selesai membacanya, dia narasikan. Kan gabrul kalau seperti itu. Kan begitu. Sedangkan pertanyaan saya belum dijawab. Pernahkah Yesus mengesahkan surat-surat Paulus yang ada di dalam Bible? Pernah ada pengesahan dari Yesus? Tidak pernah, tidak ada. Makanya kalau kita bandingkan antara pengajaran Paulus dengan pengajaran Yesus, banyak yang bertentangan. Contoh, Yesus tidak pernah ngajari dosa waris. Paulus di dalam Roma 5 ayat ke-12 ngujuk-ngujuk ada istilah dosa waris. Kalau istilah dosa warisnya ada ya. Tapi yang mengindikasikan di dalam Roma 5:12 ada. Padahal Yesus tidak pernah ngajari yang seperti itu. Makanya selalu bertabrakan. Kenapa? Pengesahannya tidak ada, validasinya tidak ada, ngarang-ngarang sendiri yang ada. Kalau Paulus saja sudah bisa berasumsi, ya Paulus saja pintar berasumsi, apalagi umatnya, begitu. Monggo. Oke, waktu habis. Jadi kayaknya diskusi hari ini berjalan baik. Cuman saya melihat, tunggu dulu Mas Herbert, karena Pak Erben, saya tanya sama Pak Erben, siapa yang mengajari Anda jangan teriak-teriak dong, aduh. Sebagai manusia. Sebagai manusia, siapa yang ngajarin? Pernah enggak Yesus mengajarin Anda menyembah kepada dirinya? Tuh deh, tinggal ya. Jadi gini ya, Ya, supaya tunggu. Jangan. Ini pertanyaan loh. Hargai pertanyaan. aku mau jawab. Pernah Kau punya tidak mulut. Yesus mengajarkan menyembah dirinya? Orang Kristen Ya. berpedoman kepada Saya tidak Alkitab. tanya orang Kristen, sahabat. Kau Saya goblok tanya atau Yesus. bodoh ini? Anda tidak memahami pertanyaan saya atau Anda ingin Iya, sembunyi dari artinya pertanyaan gini. saya? Pertanyaan orang Memang sadis bodoh pertanyaan ini, memang harus sadis. diluruskan. Tapi mau kayak mana lagi? Saya tanya sama Anda, kalau Anda percaya Pertanyaannya kepada itu Yesus, gini, maka Anda ya. harus mengikuti perintah Yesus kan? Nah sekarang saya tanya, ada nggak Yesus Bukan. mengajarkan menyembah kepada Gini, dirinya? orang yang percaya kepada Yesus, Ini nggak ada, itu si Kodek ngapain sih? Kodek. sebentar. Bro Kodek, sebentar. Kodek, ya. Sebentar, saya bicara dulu ya. Silakan. Kita di sini, kita datang ke sini tuh diskusi, bukan debat kusir di sini. Kita diskusi. Jadi tolong kalau kita bicara itu nadanya juga perlu diatur ya, supaya tidak kesannya kita berkelahi. Gitu. Kita di sini diskusi untuk mengedukasi para penonton di sana. Jadi jangan kita debat kusir. Kalau Anda Anda pahamnya beda, silahkan. Perbedaan pendapat itu biasa dalam dunia diskusi. Tapi Padahal jangan pertanyaan saya sederhana loh Bang. Oke. Kamu itu aneh silakan, kamu ini. silakan. Kenapa jadi emosi Boleh Bang? sebentar. Saya kan Bukan. bertanya sesuai Sebentar, dengan ajaran iya. Yesus. Oke gini bro ya, di dalam ajaran Kristen kita menyembah Yesus itu berdasarkan kesaksian yang ada di dalam Alkitab. Dan orang Kristen memiliki prinsip yang dewasa tidak mesti lagi disuruh-suruh, tetapi orang yang dewasa itu mampu meneladani hal yang baik, melakukan hal yang baik dan yang benar. Tetapi kalau memang kanak-kanak itu mesti disuruh-suruh. Jadi pertanyaan bro itu pertanyaan yang cocok diberikan kepada orang yang masih pemahaman kanak-kanak. Sedangkan orang Kristen itu pemahamannya pemahaman yang dewasa. Itu yang bro harus pahami. Jadi saya mau katakan samamu, pertanyaannya salah karena memang kamu sudah salah memahami ajaran Kristen. Oke, baik. Itu. Saya tanya, saya ulang. Adakah Yesus mengajarkan menyembah kepada Bapa? Yesus dalam hidupnya dia menyembah kepada Bapa. Iya. Oke, berarti ada. Nah, sekarang sahabat-sahabat Kristen menyembah Yesus. Adakah ajaran Yesus seperti itu?
Saya mau kasih tahu samamu ya. Dalam konteks PL, raja itu disembah oleh semua umatnya, oleh para hamba-hambanya. Bagi kami orang Kristen, Yesus itu raja di atas segala raja. Dengan posisi Yesus raja segala raja, maka dia layak dan harus disembah. Dan itu iman Kristen. Dan Alkitab membuktikan itu bahwa Yesus disembah. Iya. Dia tadi yang menyembah Yesus satu lagi. Sebentar. Ada orang kata menyembah itu kata yang netral. Siapa yang disembah, maka makna kata menyembah itu bisa berubah arti. Orang Kristen menyembah Bapa sebagai Sang Pencipta yang darinya Yesus berasal. Orang Kristen menyembah Yesus yang berasal dari Bapa karena dia adalah firman dan dia berkuasa di bumi di surga. Seperti itu posisinya. Supaya cerdas. Oke. Saya sudah cerdas ini, makanya saya mau bertanya lagi supaya lebih cerdas. Yesus datang kepada Bani Israel. Yesus datang kepada Bani Israel. Dia memperlihatkan segala macam mukjizat. Pertanyaan saya, Yesus memperlihatkan itu agar orang Israel percaya dia itu adalah Tuhan itu sendiri, atau agar orang Israel itu percaya bahwa dia ini adalah utusan Tuhan? Yesus melakukan mukjizat itu supaya orang mengenal kebesaran Allah, kehendak Allah, rencana Allah bagi keselamatan manusia melalui kehadiran Kristus, melalui pribadi Kristus, melalui etika daripada Kristus. Anda dikalah sama anak kecil kalau begitu. Sebentar. Anda ditanya Yesus apa? Pertanyaan saya yang pertama Anda sudah selesaikan. Pertanyaan kedua Anda selesaikan. Tolong kasih menyelesaikan pekerjaannya. Ya, jadi jelas ya. Tidak ngerti pertanyaan soalnya. Bukan, kamu yang tak mengerti Alkitab. Yesus datang ke atas muka bumi ini memperlihatkan, membangkitkan Lazarus dan seterusnya itu untuk membuktikan dia itu Tuhan pencipta alam semesta atau dia itu utusan Tuhan. Itu pertanyaan saya. Boleh saya jawab nggak nih? Sebentar. Yang lain tenang dulu. Pak Erben ya, cuma itu ada dua itu. Bukan. Boleh saya jawab cuma ini enggak? Sebentar. Pertanyaanmu itu kamu berikan dua jawabannya, tapi jawabanmu itu yang dua-dua itu bukan pilihan yang tepat bagi orang Kristen. Lah, artinya Yesus pertanyaanmu utusan pengakuannya Yesus. Bukan ini begitu caranya. Bukan begitu caranya. Kamu sahabat saya ini selalu menjawab dalam perspektif ajaran Kristen. One by one, please. Kalau yang saya tanya, one by one, please. Bukan saya tanya Kristennya. One by one, please. Jadi gini ya, bro ya, saya kasih tahu samamu. Yesus datang ke dunia ini untuk menyatakan kehendak Allah, rencana Allah, program Allah bagi keselamatan. Dan seluruh ajaran Yesus, seluruh perbuatan Yesus untuk mengembalikan manusia kembali kepada keselamatan yang direncanakan oleh Bapa. Itulah tujuan dari semua apa yang dilakukan Yesus. Karena Yesus sendiri mengatakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jelas? Ya, artinya ketika Yesus datang, apapun yang diperlihatkan itu adalah pekerjaan yang diterima dari Bapaknya, bukan? Iya, betul. Berarti dia adalah utusan Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa Yesus adalah utusan, tetapi dia adalah firman yang menjadi manusia. Pertanyaannya adalah, utusan yang bagaimana? Sebentar dulu. Masa jawaban lebih pendek daripada pertanyaan? Kamu gimana sih? Yang harus kamu pahami. Pertanyaan saya pendek. Sebentar. Pertanyaan pendek, jawaban panjang itu wajar. Tapi kalau pertanyaan panjang, jawaban pendek, itu namanya kebalikan dari wajar. Jadi orang Kristen bukan hanya melihat Yesus ini utusan, tetapi sampai kepada utusan yang bagaimana? Utusan dari mana? Utusan untuk apa Yesus ini? Sampai begitu. Utusan dari mana? Dari surga. Firman menjadi manusia. Dalam iman Kristen, hanya satu-satunya utusan yang datang dari surga, hanya Yesus. Utusan yang tak berdosa. Utusan yang mengampuni dosa. Utusan yang terbaik di atas yang terbaik. Ya, itulah. Itu iman Kristen. Bukan hanya iman Kristen, itu ajaran Alkitab yang kamu tidak tahu selama ini. Itu ajaran Kristen. Yang saya tanya ini tentang Yesus. Yesusnya ini. Anda kan lebih kenal Yesus. Ajaran Kristen adalah Alkitab. Kamu tidak bisa mengenal Yesus sedang mengajar. Saya sedang tidak bertanya iman Kristen. Iman Kristen saya sudah tahu. Yang saya tanya ini tentang Yesus. Saya bertanya tentang Yesus. Yesus itu datang mengajarkan dirinya sebagai Tuhan itu sendiri atau mengajarkan sebagai utusan Tuhan. Saya sudah jawab tadi. Anda menjawabnya dalam perspektif iman Kristen. Anda jawab ajaran Yesus. Alkitab itu dasar ajaran orang Kristen. Tidak bisa orang Kristen mengenal Yesus tanpa Alkitab. Segala ajaran Kristen berpedoman kepada Alkitab. Itulah yang saya jawab tadi. Ketika saya mengatakan ajaran Kristen, itu artinya saya menjelaskan Alkitab yang menjadi fondasi dasar iman Kristen. Di situ. Jadi kalau kamu bertanya sama orang Kristen, kalau kamu mau tanya ajaran Yesus seperti apa,
maka kamu tanya saja sama Yesus langsung. Nah, tapi kalau itu kau dia. tanya sama orang Kristen, Berarti maka ungkapan kamu Anda ini harus berarti Anda kau bukan tanya pengikut sama orang Kristen Yesus. kan? Kalau kau tanya sama orang Kristen, jawabannya adalah Alkitab. Ya, Boleh artinya Anda bukan Dan pengikut kami Yesus. orang Kristen Anda tidak bisa mewakili menjelaskan Yesus. bukan untuk memuaskan keinginanmu. Tolong semua Saya jawab dulu ya. Entar Pak dulu. Saya minta ya, kita di sini itu diskusi. Iya, Ya. betul. Bukan debat. Entar. Jadi, Bro Zuma maupun kita orang Kristen, jangan kita menyimpulkan untuk keyakinan orang Islam, dan yang Islam jangan menyimpulkan untuk keyakinan orang Kristen. Gitu ya. Karena kita diskusi. Biarlah yang Muslim menjelaskan tentang keyakinan dia, apapun pendapat dia. Begitu juga dengan orang Kristen. Jadi jangan kita ya menyimpulkan untuk agama orang lain. Itu nanti buat ribut. Kami di sini, kami tidak mau itu terjadi di Zoom ini. Ya, Bang tolong. Sniper, Nah, itu saya aja. paham Oke. Bang Sniper, sedikit Bang. Kepada Ya. Bang Sniper nih, saya mau tanya. Ini saya bertanya tentang, yang tahu tentang Yesus kan yang paling dekat teman-teman Kristen. Yang saya tanya, ajaran Yesus, bukan ajaran Kristen. Kan itu yang saya tanya. Tapi yang tadi, Makanya Bro Zuma, saudara, Bro siapa Zuma. namanya itu menjelaskan imannya dia. Yang saya tanya Boleh ini, saya jawab enggak ini? Saya jawab dulu yang sebentar, saya bro. tanya itu Yesus. Siapa Yesus menurut Yesus? Dia utusan Tuhan atau Tuhan itu sendiri? Oke, Kan itu yang saya saya jawab Nanti dulu saya ya. begini, sama saja saya bertanya sama bro, mana ajaran Allah di dalam Islam? Karena Allah tidak pernah berbicara dengan Muhammad, tapi Jibril. Sama saja, jadi kamu jangan bertanya konyol. Oh, tidak Bertanya yang dong. cerdas. Tidak sama, Coba- beda itu. Coba berikan dulu satu kalimat di dalam Quran itu yang perkataan Allah langsung kepada Muhammad. Ada nggak? Beda dong. Allah itu Ya tidak sudah, nusul kalau jadi beda, manusia. kau jawab. Jadi Berarti gitu. dia ada wakilnya. Makanya, Seperti kamu Yesus, jangan Yesus itu suka wakil standar Tuhan. ganda. Anda Jangan tidak kamu bisa suka bertanya standar langsung ganda. kepada Allah, kepada Bapa, tapi harus bertanya kepada Yesus. Sama seperti kami. Begini loh Bertanya jawabannya kepada Rasulullah. Zulkifli. Begini jawabannya bro. Bahwa Silakan. bahwa Yesus turun ke dunia untuk mempraktekkan dirinya menjadi manusia, bahwa kemanusiaannya ada gitu. Jadi yang Anda tanya tadi apa ya? Kok sampai Yang bisa saya tanya, Yesus itu datang ke atas muka bumi kepada Bani Israel untuk membuktikan dirinya sebagai Tuhan pencipta alam Ada. semesta, atau membuktikan dirinya sebagai utusan Tuhan sang pencipta alam semesta. Yang pertama saya sebentar kawan. Tunggu dulu bro. Tadi Anda membuat satu kesimpulan, memberikan utusan. Jadi Anda bertanya utusan itu, Anda dapat tolak ukurnya dari mana? Yesus di banyak dalil mengatakan dia adalah utusan Tuhan. Bahkan kalau kita lihat di dalam konsep ajarannya, hidup kekal loh. Hidup kekal, resep menurut Yesus mengenal dia sebagai utusan Tuhan. Tadi Itu saya hidup sudah kekal. jawab tentang Yesus Oke. sebagai utusan, jadi Kekal bukan itu apa masalah. artinya? Gini loh bro, biar kamu dapat. Anda tadi mengatakan kekal. Yesus kekal. Yang kekal itu apa? Tentu hanya Saya Tuhan tidak satu. mengatakan Yesus kekal. Tidak ada ucapan saya Yesus itu kekal. Yang saya katakan, Yesus mengajarkan kepada Bani Israel untuk memperoleh hidup kekal itu resepnya dua. Percaya hanya kepada Tuhan yang menyembah, yang mengutus dia, dan percaya dia itu adalah utusan Tuhan. Nah, makanya saya tanya, menurut Yesus, datang kepada Bani Israel memperlihatkan segala macam mujizat yang sangat luar biasa, itu untuk membuktikan dirinya sebagai utusan Tuhan, atau membuktikan dirinya Tuhan itu sendiri. Saya jawab ya. Membuktikan dirinya, dengar, membuktikan dirinya adalah Tuhan itu sendiri menjadi terang bahwa di dalam kekristenan itu Ada dalilnya? Ada perkataan Yesus begitu? Ada. Sebentar. Anda bertanya kan saya menjawab. Jadi ya begini. Nah, bahwa kekristenan itu adalah terang. Maka siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia akan terang. Kenapa dia terang? Karena motivasi ajarannya yang benar. Karena ajarannya bagus, maka itu adalah menjadi terang. Tapi kalau ajarannya salah, tentu itu gelap. Nah, itu menjadi motivasi kita melihat Yesus itu adalah kebenaran. Kebenaran itu adalah Tuhan. Nah, yang Anda tanya apalah bukan terangnya di situ. Nah kan tadi Abang mengatakan Yesus datang menerangkan dirinya adalah Tuhan. Sebentar. Ya kan? Mana buktinya yang kalau kawan dia Kristen, adalah Tuhan? Tunggu Bang. Bentar dulu ya. Yang pertama, penggiringan opini dari Zuma sudah salah. Kamu katakan Yesus datang untuk Bani Israel. Yesus datang untuk semua bangsa. Itu sudah pasti. Enggak. Yesus Jangan Anda melakukan pindah mujizat. ajaran Yesus. Bentar. Enggak. Yesus menyembuhkan orang Samaria. Yesus kalau menyembuhkan enggak apa-apa. perwira Roma. Sahabat yang terkasih, kita bersama-sama telah menyaksikan keberlangsungan diskusi atau debat antara para apologet Kristen bersama dengan Ustadz Zuma, dan kita sendiri bisa memberikan penilaian terhadap data-data atau argumentasi yang mereka bawakan di hari ini, apakah semuanya itu sudah sesuai dengan kebenaran atau bisa dibuktikan kebenarannya atau tidak, seperti itu. Dan lagi-lagi ketika ada Ustadz Zuma dan kawan-kawan di dalam ruang diskusi, pasti
diskusi tersebut akan menjadi heboh dan juga rusuh, sama seperti kita lagi berbelanja di pasar. Karena apa? Karena jikalau Ustadz Suma bersama kawan-kawan sudah merasa terpojok, kesulitan menjawab pertanyaan, bahkan setiap data-data yang mereka bawakan bisa dipatahkan kebenarannya, simak apa yang dibahas oleh Apologet Kristen dengan Juma di video tadi, ya. Mereka membicarakan dua kitab sekaligus. Mereka membicarakan Alkitab dan juga Al-Quran. Nah, saudaraku dalam Tuhan, banyak poin yang boleh mereka sampaikan dan tentunya menjadi berkat bagi kehidupan kita. Dalam hal ini menambah ilmu pengetahuan kita, menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita terhadap kedua kitab ini, Alkitab dengan Al-Quran. Dan saudaraku dalam Tuhan, tentu saja ini sangat luar biasa, merupakan debat yang pastinya memberkati bagi setiap kita. Ya, tentunya kita ambil poin apa yang memberkati kita dari apa yang mereka sampaikan. Ya, tentunya setiap yang mereka sampaikan ya punya makna tertentu dalam setiap kehidupan kita. Intinya ya ilmu pengetahuan kita semakin bertambah. Nah, saudara dalam Tuhan, kita juga sudah melihat bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang cukup tajam disampaikan ke Juma, dan kita bisa melihat bagaimana respon daripada Juma. Bahkan kita bisa menilai sejauh mana pengetahuan Juma terhadap kitabnya sendiri. Dan saudara bisa menilai sendiri tentang hal itu. Tetapi yang terpenting adalah ketika Apologet Kristen ini menjelaskan tentang Alkitab, bahwa Alkitab adalah firman Tuhan, Alkitab adalah berasal daripada Tuhan, Alkitab adalah wahyu Tuhan, dan Alkitab adalah yang diberikan oleh Tuhan kepada umat percaya, yaitu umat Kristen, sehingga setiap orang yang percaya tentang kebenaran Alkitab maka mendapatkan keselamatan kekal, ya. Dan ini sangat-sangat luar biasa, ya. Ya, pastinya memberkati kita, ya, menguatkan iman kita, memberikan kita kekuatan iman tentang Alkitab sebagai firman Tuhan. Nah, saudara dalam Tuhan, berbicara Alkitab sebagai firman Tuhan, ya, kita sebagai orang Kristen tidak ragu tentang hal itu. Kita percaya bahwa Allah menggunakan hamba-hambanya, para nabi, para raja, ya, para imam, bahkan para rasul dalam Perjanjian Baru, ya, untuk menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan bagi umatnya, ya. Tuhan memberikan ilham kepada hamba-hambanya, sehingga melalui ilham daripada Tuhan mereka boleh menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada setiap umat yang percaya. Nah, saudaraku dalam Tuhan, kalau kita lihat juga kebenaran daripada Alkitab, maka sangat sinkron antara Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru, di mana Perjanjian Lama menubuatkan tentang kedatangan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Dan di dalam Perjanjian Baru, khususnya kitab Injil dan juga keseluruhan kitab Perjanjian Baru, kita bisa menemukan di sana bagaimana Yesus Kristus menggenapi nubuat-nubuat daripada para nabi, nubuat-nubuat dalam Perjanjian Lama. Jadi saudara dalam Tuhan, antara Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru berkesinambungan, saudaraku dalam Tuhan, ya, punya hubungan erat, ya, yang tidak bisa dipisahkan. Nah, saudara dalam Tuhan, ini sangat luar biasa, ya. Setiap kitab, setiap pasal, bahkan juga ayat demi ayat dalam Alkitab juga sangat lengkap, ya, sangat terperinci. Tentunya ketika kita membaca Alkitab, ya, kita bisa memahami Alkitab dengan benar. Kita bisa memahami firman Tuhan dengan benar, dan tentunya iman kita dikuatkan dan kita terberkati. Nah, saudaraku dalam Tuhan, selebihnya seperti apa tanggapan saudara setelah menonton dan mendengarkan apa yang mereka sampaikan di video tadi? Silahkan tulis di kolom komentar, ya. Tuliskan komentar-komentar yang baik, yang positif, terutama komentar yang memuji memuliakan nama Tuhan, dan komentar yang memberkati kita sekalian. Dan sekali lagi, dukung Apologet Kristen dengan like dan juga share video ini, ya, supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Dan juga jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga tekan tombol loncengnya,
supaya channel ini berkembang untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara Tuhan, di kesempatan juga saya kembali ingatkan kita supaya kita tetap semangat menjalani hari-hari kita. Apapun yang kita alami saat ini, apapun yang menjadi pergumulan kita, mari kita berserah kepada Tuhan. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan. Mari kita tetap percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita. Pertolongan Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kita. Pertolongan Tuhan senantiasa nyata. Dan anugerah Tuhan senantiasa besar dalam kehidupan kita. Hal yang terpenting adalah bagaimana kita berserah kepada Tuhan, bagaimana kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, bagaimana kita mengandalkan Tuhan sepanjang kehidupan kita, bahkan di saat suka, di saat duka, kita tetap mengandalkan Tuhan, kita tetap bersyukur kepada Tuhan, dan saya percaya bahwa pertolongan Tuhan pasti nyata dalam kehidupan kita, sebagaimana janji Tuhan bahwa Dia menyertai kita dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kalau saat ini kita sedang bersuka cita, mari kita bersyukur kepada Tuhan, karena sumber sukacita kita adalah Tuhan. Dan kalau sebaliknya, kita mengalami berbagai duka cita, berbagai kemalangan, sakit penyakit, dan lain sebagainya, maka kita harus menyerahkan totalitas kehidupan kita kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, artinya melibatkan Tuhan dalam segala persoalan kita, dan percaya bahwa mujizat Tuhan nyata dalam kehidupan kita di waktunya Tuhan. Dan yang tidak kalah penting adalah kita taat akan firman-Nya yang telah disampaikan kepada kita melalui Alkitab. Nah, saudara dalam Tuhan, saya percaya bahwa saya dan saudara yang senantiasa berserah kepada Tuhan adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan saya pribadi tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan video ini. Semoga video ini memberkati kita, menguatkan iman kita, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Shalom.